Kami mengucap syukur, berterima kasih kalau sore hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk ada dalam rumah-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami, membuka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, dan hamba-Mu Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk terima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari teman-teman silakan duduk. Kita mau belajar sore hari ini tentang firman Tuhan, aku hampir terpesona. Ya, aku hampir terpesona. Kita coba baca di Mazmur 73 ayatnya yang pertama dan sampai yang ketiga. Oke, Mazmur 73 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini, dari ayat ini, maka muncul, saya mendapatkan tema itu, aku hampir terpesona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita next slide, kita mau belajar. Siapa sih Asaf ini? Siapa sih orang ini sampai bisa hampir terpeleset, hampir terpesona? Ya. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf ini adalah seorang keturunan Lewi, saudaraku. Siapakah keturunan Lewi itu? Orang-orang pada perjanjian baru yang ditugaskan ada di rumah Tuhan, ada di bait Allah. Kerjanya ngapain? Kalau Asaf ini tugasnya adalah pemuji dan penyembah. Orang-orang Lewi. Sama kayak orang-orang teman-teman tadi yang di atas ini. Pemuji penyembah. Yang mendatangkan hadirat Tuhan. Dan Asaf ini juga dikatakan bahwa dia seorang nabi. Di zaman Raja Daud, dia diangkat. Dia sering sekali menyatakan penglihatan-penglihatan kepada Raja Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata Asaf ini bukan seorang yang biasa-biasa aja. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang datang selalu dalam hadirat Tuhan. Yang mendatangkan hadirat Tuhan. Buat orang-orang Israel saat menyembah, memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat, hampir semuanya ini pelayan kalau saya lihat. Jadi gak ada bedanya kita dengan Asaf ini sebenarnya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau di ayatnya yang ketiga dia katakan, aku hampir terpeleset. Seorang hamba Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia hampir terpeleset, dia hampir terpesona. Dengan siapa? Dengan orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Raja Asaf ini, Asaf ini bisa terpesona, hampir terpesona kepada orang-orang fasik?
Karena orang-orang fasik ini, saudara yang dikasih Tuhan, tidak takut Tuhan. Tidak gentar sama Tuhan. Identik penyembah berhala. Yang gak mau peduli tentang rohani. Gak mau peduli. Nanti teman-teman baca semua pasal 73 ini adalah bacaan. Sebenarnya ini renungan harian yang kita baca. Dan ini saya bagikan buat teman-teman. Teman-teman baca. Asap ini begitu terpesonanya. Hampir terpeleset kepada orang-orang fasik. Di pasal itu dikatakan orang-orang fasik itu hidupnya sehat-sehat. Nasibnya mujur, baik-baik, diberkati Tuhan. Sementara orang yang berusaha, orang yang dekat dengan Tuhan pada zaman Asaf, saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh-sungguh menderita. Banyak tekanan-tekanan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah yang menyebabkan Asaf itu hampir tergelincir. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Next slide. Apa penyebab seseorang terpesona atau tergelincir? Apa penyebabnya? Saya mendapatkan seperti ini. Sebagai natur manusia, manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Orang yang sudah percaya Tuhan, rohnya aman, percaya. Rohnya itu sudah aman. Tapi yang sering sakit, yang sering saudaraku yang dikasih Tuhan, bermasalah adalah jiwanya. Yang sering bermasalah itu jiwa. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Di dalam jiwa itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini di area ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan sering atau hampir jatuh. Di area jiwa ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak dia bilang, wah itu sakit jiwa tuh. Ya, itu ada golongan-golongan sakit jiwa itu tuh ada golongannya saudara yang dikasih Tuhan. Karena di sini pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau pikirannya saudaraku enggak sesuai dengan firman Tuhan, maka jiwanya akan sakit. Kalau perasaannya saudaraku yang dikasih Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jiwanya akan sakit. Apalagi kehendak, keinginan, hasrat. Ada berapa banyak di antara kita pengen mendapatkan sesuatu, pengen sesuatu. Rela melakukan apa aja. Kalau anak-anak muda, mungkin zaman-zaman dulu kali ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Zaman dulu banget tuh. Iya kan? Apapun, itu karena apa? Dia melakukan itu karena apa? Karena hasratnya itu tidak dipenuhi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Keinginannya itu tidak dipenuhi. Itu yang membuat seseorang mau melakukan apapun. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan setiap jiwa kita. Coba kasih tahu kiri kananmu, jiwamu sehat apa sakitnya? Kalau lu gimana? Kasih tahu sebelahnya. Saudaraku, ini mesti harus kita tangkap dengan hati kita. Kalau enggak, firman itu berlalu begitu aja. Dan oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari perbaikin jiwa kita ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kenapa orang melakukan sesuatu yang tidak benar? Karena pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kenapa orang mau bunuh? Membunuh, menghilangkan nyawa orang. Karena pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jaga setiap jiwa kita. Kasih tahu kiri kananmu, jaga jiwamu, jangan sakit. Karena saudaraku, apa yang kita lihat, pasti itu yang kita pikirkan. Setuju dengan saya? Apa yang kita lihat, itu yang kita pikirkan. Dan itu yang kita rasakan. Maka timbul hasrat di dalam hati kita. Kenapa Asaf itu hampir tergelincir? Karena dia melihat, condong, fokus pikirannya, pandangannya kepada orang-orang fasik yang hidupnya seakan-akan lebih musur, lebih baik, lebih hebat dari orang-orang yang cinta Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, poin yang kedua adalah kenapa seseorang itu bisa terpesona atau tergelincir, hampir tergelincir, bisa jatuh seperti itu. Karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan, kenapa saya nggak bisa kayak dia? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Suara saya kan lebih merdu, lebih bagus. Main saya ini, main musik saya lebih bagus, tapi kenapa dia? Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi kalau kita merasa lebih banyak yang kita lakukan dari orang lain, tapi orang lain lebih diberkati daripada kita. Seakan-akan kita lebih kudus, lebih suci dari orang lain, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa orang itu yang lebih diberkati? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, supaya engkau tidak jatuh, tidak tergelincir. Amin. Oh iya. Sebab berkat Tuhan itu sudah ada takaran masing-masing. Amin. Pelayanan yang Tuhan percayakan itu sudah ada takarannya masing-masing. Teman-teman anak-anak muda mau lakukan sehebat apapun, kalau Tuhan katakan kamu nggak bisa di situ, kamu di sini, kita tetap akan di sini. Mau sehebat apapun kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah bandingkan. Jangan pernah bandingkan dirimu. Nah yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa orang itu bisa tergelincir? Ini yang ketiga. Karena menolak hati nurani yang murni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menolak hati nurani kita. Kenapa hati nurani kita tidak kita ikutin? Kita menolak hati nurani kita. Karena apa yang kita lihat di orang lain, itu nggak terjadi di dalam hidup kita. Sehingga hati nurani kita ini kita tolak. Kalau dengan kata gaulnya, kita ini membohongi diri kita sendiri. Menolak diri kita sendiri.
Gitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita lihat 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hilanglah kepercayaan mereka. Hilanglah iman mereka. Karena kenapa? Karena apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang dia inginkan. Amin. Itu yang menyebabkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jatuh. Karena apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita menyangkali hati nurani kita yang murni itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan contoh itu Hymenaeus dan Alexander. Siapa itu Hymenaeus dan Alexander? Hymenaeus dan Alexander ini adalah murid dari Paulus. Murid Paulus yang diutus untuk penginjilan, untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi di perjalanan, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dia lihat, hal-hal dunia ini, di dalam pelayanannya, hingga dia berubah pikiran dari kebenaran, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dia melenceng, saudara yang dikasih Tuhan. Karena kenapa? Karena Hymenaeus dan Alexander tidak sesuai apa yang dia lihat dengan apa yang dia inginkan di dalam pelayanannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mesti jaga hati kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jaga iman kita. Hari-hari ini apalagi anak-anak muda, banyak hal di luar sana yang membuat anak-anak muda tergelincir, bahkan jatuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kenapa? Tidak menjaga hati nuraninya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam keluarga saya, keluarga besar saya, ada satu abang saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia punya anak jaksa. Ya, dia punya anak jaksa. Hanya sedikit lagi dia akan menjadi kejati, kejaksaan tinggi. Tapi karena dia melihat hal-hal dunia ini, dia menginginkan hal-hal dunia ini, dia bisa jatuh, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang ada di LP. Cuman perkara sepele, saudaraku. Oh iya, memang saudaraku yang dikasih Tuhan, orang itu enggak jatuh dengan batu yang besar, enggak. Orang bisa jatuh itu cuman gara-gara hal sepele. Dengan batu kerikil yang kecil orang bisa jatuh. Dan bisa terkapar, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak muda khususnya, mari perhatikan jiwamu, perhatikan imanmu, hati nuranimu, perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan. Next. Nasib orang fasik menurut firman Tuhan, kalau teman-teman baca, di situ sungguh ada di pasal 73 itu dijelaskan sangat rinci sekali. Kalau saya jelaskan ketik di di slide yang saya punya itu enggak cukup beberapa slide. Teman-teman bisa baca. Apa firman Tuhan katakan tentang orang fasik? Ini cuma 2 ayat saja yang saya ambil. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau tunjukkan, kau
jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melihat atau terpesona kepada orang-orang fasik. Karena firman Tuhan katakan, orang-orang fasik itu ditaruh di tempat-tempat yang licin. Pada suatu saat nanti dia pasti akan tergelincir dan jatuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya mendapatkan seperti ini, teman-teman. Adakah orang-orang percaya itu bisakah dikatakan mereka orang-orang fasik? Saya mendapatkan bisa. Orang-orang yang menganggap dirinya lebih rohani dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, itu orang fasik. Dan dia ditaruh di tempat-tempat tinggi, sebentar lagi akan jatuh dan berantakan, hancur lebur. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini nasib orang-orang fasik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup mereka itu tidak begitu lama, hanya sementara saja, saudara yang dikasih Tuhan. Saya waktu berziarah, saudaraku, ketemu dengan keluarga. Keluarga saya katakan, dulu saya hebat, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi yang didapatkan itu, saudaraku, dari hasil yang tidak benar. Dan saya bilang, ada enggak kekal sampai saat ini? Oh, enggak ada. Dan dampaknya ada enggak di keluarga? Oh iya, anak saya udah masuk polisi, tapi narkoba dipecat, di penjara. Anak saya yang satu lagi nikah sama anak saya yang satu lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa bertahan berapa lama? Hanya 25 tahun. Apakah dengan orang-orang seperti ini yang kita mau cemburu? Orang-orang seperti ini yang mau kita terpesona? Kita tertarik dengan apa yang dia lakukan? No. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku, Asaf, saudaraku, kaum Lewi ini, Asaf ini, saudaraku, dia datang ke rumah Tuhan, masuk ke rumah Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, baru dia dibukakan oleh Tuhan bahwa ternyata dia sangat begitu menyesal, bahwa dia cemburu, bahwa dia iri kepada orang-orang fasik ini. Saat kapan? Saat dia datang ke rumah Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan. Sehingga Asaf ini mendapatkan pemahaman, pengertian, hikmat yang dari Tuhan. Bahwa kehidupan orang-orang fasik itu hanya sebentar saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, next. Bagaimana sikap orang percaya atau orang Kristen dalam mempertahankan iman agar tidak terpesona atau tidak tergelincir kepada orang-orang fasik ini? Yang pertama, saya mendapatkan ini, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Di Mazmur 73 ayatnya yang 22 dikatakan seperti ini, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Menyerah
secara total kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Sekalipun kita melihat orang-orang fasik itu hidupnya seakan-akan lebih hebat, lebih bagus, lebih enak daripada kita. Seakan-akan kita menderita, saudaraku. Tapi kita masih harus menyerahkan hidup kita totally kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau jiwa kita enggak benar, ini tidak akan bisa kita lakukan. Tadi apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau itu tidak benar, kita tidak bisa melakukan ini. Sungguh tidak bisa. Menyerah total kepada Tuhan, itu enggak gampang. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, mari berserah total kepada Tuhan. Serahkan bebanmu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan pasti bela. Amin. Next. Yang berikutnya adalah mau dituntun taat, tidak berontak. Tadi yang disampaikan si Ike, kita mesti taat, teman-teman. Ya, taat aja. Kalau dibilang, oh kita mesti harus setelah baca bagi renungan, kan nggak dipaksa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Teman-teman nggak dipaksa kan? Maksudnya, oh mesti harus berbab-bab atau mesti harus panjang, lengkap. Enggak. Masa sih apa yang kita baca terus apa yang kita dapatkan nggak bisa kita tuangkan di dalam renungan kita? Itu rema kita, apa yang kita dapatkan, teman-teman. Amin. Taat aja. Dikatakan seperti ini ayatnya yang ke-24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaanmu. Kalau kita taat, teman-teman, Tuhan pasti angkat kita. Tuhan pasti akan promosikan kita. Jangan mempromosikan diri sendiri. Amin. Jangan. Tuhan pasti angkat kita. Tapi dengan kita mesti taat. Amin. Amin. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihkan, tidak mendua hati. Saya katakan di sini, tidak mendua hati itu berarti tidak selingkuh dengan Tuhan. Tidak menyelingkuhi Tuhan dengan yang lain. Kalau mendua hati berarti selingkuh dong. Iya. Iya toh? Mendua hati berarti selingkuh. Amin. Kalau Tuhan itu tidak yang utama buat kita, berarti kita selingkuh. Dengan sama kita selingkuhin Tuhan. Kira-kira yang diselingkuhin rasanya gimana? Siapa yang pernah diselingkuhin? Rasanya gimana? Sakit. Demikian dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, aku Allah pencemburu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan pernah selingkuhi Tuhan. Amin. Di ayatnya dikatakan seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang lain kuingini di bumi. Wih, ini Asaf katakan kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari tangkap ini dalam hati kita sungguh-sungguh. Kalau sudah yakin sama Tuhan, lakukan itu. Jangan pernah selingkuhin Tuhan. Kita di gereja bisa pelayanan, tapi di luar sana kita masih tetap melakukan yang lain. Itu namanya selingkuh. Amin. Kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu selingkuh.
Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ya, jangan selingkuhin Tuhan. Kita mesti tetap tidak mendua hati, tetap setia. Yang berikutnya, kita mesti harus memiliki kesadaran bahwa tanpa Tuhan hidup ini sia-sia dan binasa. Matius 16 ayatnya yang 26 dikatakan seperti ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa gunanya kita mendapatkan segala-galanya di muka bumi ini, tapi kita nggak punya Tuhan? Semuanya akan sia-sia. Apa gunanya teman-teman dapat pacar yang ganteng, cantik, tapi nggak takut Tuhan? Apa gunanya? Nggak ada, sia-sia teman-teman. Cuman karena kita terpesona karena kegantengannya, terpesona karena senyumnya. Amin. Jangan nanya saya, Pak Pendeta, kalau istri sama suami gimana? Itu udah milik kalian, itu udah nasib kalian. Punya istri seperti itu, punya suami seperti itu. Amin. Nggak bisa ditukar lagi. Amin teman-teman. Ya. Apa gunanya? Kita mesti harus sadar bahwa tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini nggak gampang. Saya ngomong begini belum tentu kalian itu nangkep maksudnya. Tanpa Tuhan hidup ini sia-sia, nggak berarti. Oh iya, tapi bagi orang-orang yang merasakan ini, dia pasti akan sadar, iya. Kalau dulu saya mengikuti keinginan saya pasti udah hilang. Mungkin udah meninggal. Mungkin udah di mana tahu. Kita mesti harus sadarin ini saudaraku. Tanpa Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Apapun, seberapa pintarmu, seberapa hebatmu, seberapa kayamu, tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu mari kita sadari hal ini. Sadari dengan betul. Sebab tanpa Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Saya ulangin lagi, kalau jiwa kita tidak benar, pikiran perasaan kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak sanggup melakukan ini dan tidak akan pernah melakukan ini. Amin. Saudaraku, Mazmur 73 ayatnya yang ke-27 dengan cepat. Ini slide yang kedua terakhir. Dikatakan seperti ini, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kamu membinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku mau menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang Asaf katakan. Ini yang Asaf sudah sadari. Dia sudah sadar dengan apa yang dia rasakan di awal-awal tadi. Di ayat yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mesti harus kita sadari. Next. Kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya saudaraku, mari kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, supaya kita bisa tidak tergelincir, tidak terpesona kepada orang-orang dunia ini, kepada orang-orang fasik
kita mesti harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Mau dituntun, taat, tidak berontak, tidak mendua hati atau tidak menyelingkuhi Tuhan, memiliki rasa kesadaran bahwa tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Amin. Saudaraku, 1 Petrus 4 ayatnya ke-18 mengatakan seperti ini. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Saudaraku, jika orang benar hampir-hampir saja tidak terselamatkan. Coba kita bilang kepada diri kita, jika orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, bagaimana dengan Frankie? Bagaimana dengan Mingku? Bagaimana dengan Kiel, Christian, Jojo, Ernest? Bagaimana? Bagaimana dengan Suci? Kalau orang benar hampir-hampir saja tidak terselamatkan, bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Apa yang harus kita lakukan? Amin. Ini yang mesti harus kita sadari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pulang dari tempat ini, kita mau renungkan firman Tuhan. Kita jangan asal-asalan lagi dalam hidup ini. Jangan asal-asalan lagi melayani Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Pikirkan ini, renungkan ini. Next. Ternyata sudah selesai. Thank you. God bless you all. Amin. Baik teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kita mau berdoa, teman-teman. Kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita pejamkan mata kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pejamkan matamu. Katakan kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidup. ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami serahkan kepadamu. Kami tidak mau Tuhan Yesus melihat orang-orang fasik. Kami tidak mau Tuhan Yesus terpesona pada orang-orang dunia ini. Jesus. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari teman-teman berdoa. Mari berdoa dalam hatimu sungguh-sungguh sore hari ini. Kasih tahu komitmenmu dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau melihat atau cemburu, iri
dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan, atau siapapun. Kita gak mau iri dengan keluarga yang harmonis kelihatannya, dengan keluarga kita, anak yang baik. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya percaya kepadamu, aku hanya mau mendekat kepadamu. Katakan dalam hatimu, biar sore hari ini Tuhan yang jamah hatimu, Tuhan yang mengubah paradigmamu, pola pikirmu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu, dan Engkau Tuhan memberkati setiap kami anak-anak muda-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin.